pada channel saya. Saya akan menjelaskan poin penting resume dalam digital marketing sebagai di era diskusi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Nah, pertama perkenalkan saya itu dengan MC1 S1 23 mata kuliah digital marketing dengan dosen pengajarnya Bapak Purnomo SPM. Nah, yang pertama itu digital marketing dan era disrupsi. Dalam revolusi industri 4.0 dan era industri digital marketing merupakan proses respon terhadap revolusi industri 4.0 dan era disrupsi, di mana terjadi pergeseran fundamental dari ekonomi berbasis sumber daya tradisional menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan data. Di era ini, data telah menjadi sumber daya paling berharga di dunia yang dapat mengubah cara bisnis, operasi, dan berkomunikasi. Nah, ada juga transformasi bisnis ke digital. Transformasi bisnis ke digital diwujudkan lagi dengan mengoptimalkan media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta search engine melalui website dan e-commerce. Bagaimana strategi ini memungkinkan bisnis menjangkau audiens lebih luas dengan lebih efisien dan efektif. Masyarakat digital, IoT, dan big data. Ada masyarakat digital dan dampak produksi. Era digital telah membentuk ekosistem teknologi modern yang mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi. Teknologi ini dalam peluang baru sekaligus tantangan bagi transformasi dengan cepat. Ada Internet of Things atau IoT, yang dimana itu ada konsep menggunakan manusia terkoneksi perangkat, dimana perangkat sistem terhubung dan berkomunikasi serta menciptakan ekosistem digital yang meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya data, teknologi dan analisis. Dimana ini teknologi dan teknik untuk proses dan menganalisis kumpulan data yang sangat besar dan banyak. Teknologi ini juga memungkinkan ekstraksi insight berharga dalam volume data yang sebelumnya tidak dapat dikelola. Juga data dalam kondisi global. Memanfaatkan data pemasaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran online, menjadikannya lebih terarah dan menerapkan bagi target audiens. Kita masuk ke pemasaran melalui media sosial. Why? Sosial media. Karena media sosial itu telah menjadi karena pemasaran utama dengan kekuatan platform seperti TikTok yang mampu menjangkau jutaan pengguna dalam waktu singkat dan menciptakan engagement yang tinggi. Ada saluran utama di dalam ada sosial media, email marketing, konten marketing, SEO, PPC, advertising, ada juga organik gratis yang membangun audiens yang panjang melalui konten berkualitas, interaksi konsisten, dan situasi engagement tanpa biaya iklan dan membutuhkan waktu dan konsistensi. Ada juga yang berbayar atau paid ads. Nah, di mana ini contohnya cepat melalui Meta Ads, Facebook dan Instagram, atau TikTok Ads dengan targeting presisi. Hasilnya itu terukur dan dapat dikalahkan sesuai budget. Kita masuk ke e-commerce. Nah, e-commerce ini itu adalah kegiatan bisnis yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai platform utama e-commerce telah menjadi perkembangan besar di Indonesia. Itu dapat mengubah landscape perdagangan dan juga dilakukan secara fundamental. Ada 4 macam e-commerce. Pertama, B2B itu untuk transaksi perusahaan, C2B konsumen ke perusahaan, B2C perusahaan ke konsumen, C2C antar konsumen. Nah, ada beberapa juga manfaat e-commerce. Itu gampang pasar global atau lebih luas, operasionalnya 24 jam sehari.
efisiensi biayanya, personalisasi pengalamannya, analisis data konsumen. Ini kita masuk ke website sebagai basis digital business. Website adalah ruang informasi yang menggunakan teknologi hyperlink dalam format HTML. Nah, di website ini itu berfungsi sebagai basis digital sebuah bisnis yang krusial untuk membangun kredibilitas perusahaan dan memfasilitasi transaksi online. Kunci utama itu tadi untuk membangun kredibilitas perusahaan dan fasilitasi transaksi online. Ada dua jenis website. Yang pertama, dinamis, itu menggunakan sumber content sharing seperti toko online atau toko berkembang. Yang kedua, ada website interaktif, memungkinkan interaksi pengguna seperti forum diskusi atau blog. Nah, kita masuk ke SEO, search engine optimization. SEO ini apa sih? SEO itu adalah proses untuk mendapatkan traffic yang berkualitas dari hasil pencarian organik mesin telusur. Nah, strategi ini untuk membantu website muncul di posisi teratas hasil pencarian tanpa harus membayar iklan. Itu ada juga SERP atau Search Engine Result Page, di mana itu halaman hasil yang ditampilkan setelah pengguna memasukkan kata kunci di mesin pencari. Di posisi SERP sangat menentukan jumlah traffic yang didukung oleh website. Nah, selanjutnya masuk ke affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini model pemasaran itu berbasis kinerja, di mana publisher mendapatkan komisi dari penjualan atau prospek yang dihasilkan melalui affiliate link mereka. Nah, model ini populer karena dapat menghasilkan passive income. Ada dua manfaat utamanya. Pertama, passive income itu menghasilkan pendapatan tambahan dari setiap transaksi yang bersih. Dari situ ada peningkatan traffic, berperan dalam meningkatkan traffic melalui iklan berbayar. Kita masuk ke kesimpulan. Digital marketing telah menjadi elemen krusial strategi bisnis di era revolusi industri 4.0 dan era disrupsi. Berdasarkan dari ekonomi berbasis sumber daya ekonomi ke sumber daya pengetahuan dan data, dapat menuntun setiap bisnis untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh dan struktur. Selain itu ada juga 5 komponen keberhasilan. Yang pertama itu kita tahu usaha kita, tahu pesaing siapa, tahu pelanggan kita, tahu arah usaha kita, dan bagaimana kita bekerja. Karena itu adalah komponen keberhasilan dalam strategi digital marketing. Selain itu juga pentingnya adaptasi. Dengan itu keberhasilan dalam digital marketing itu memerlukan adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan teknologi, perilaku konsumen, dan tren pasar. Strategi yang komprehensif dan terintegrasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan bisnis di era digital. Nah, mungkin cuma sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi. Dadah.